Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJA Peniel serta GSJA Anugerah Cabang Kemendung dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam edisi Mimbar Gemar Online edisi tanggal 13 September tahun 2023. Mari kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai pasal yang ke-22 ayat yang ke-4. Tetapi kita akan membaca saja. Saya akan bacakan dari pasal yang ke-22 ayat 2 sampai yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, Mazmur ini tidak bisa dipisahkan dari penyaliban Tuhan Yesus. Bukan hanya kata-kata pertama yang dikutip oleh Tuhan Yesus, tetapi karena bagian pertama pasal ini nampaknya melukiskan keadaan raga Tuhan dan pengalaman emosionalnya. Namun makna pertama pasal ini harus dicari dalam situasi ketika pasal ini ditulis. Walaupun Roh Tuhan dapat membimbing pemazmur untuk merangkaikan ungkapan-ungkapannya sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas kehidupannya sendiri. Apa pengalaman pemazmur itu tidak dapat dikatakan secara pasti. Bisa saja salah satu pengalaman hitam dari hari-hari ketika Daud dikejar-kejar. Sementara ahli-ahli menafsirkan sebagai suara raja keturunan Raja Daud yang berbicara dalam ibadah kerajaan setiap tahunnya. Merasakan ketidakberdayaannya terhadap lawan di sekitarnya. Ketergantungannya mutlak pada Allah. Dan pada akhirnya bersukaria dalam keyakinan akan pertolongan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Keputusasaan dan dua himbauan pada peristiwa yang sudah terjadi pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Di situ dikatakan, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Yang keempat, padahal engkaulah yang kudus dan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata-kata yang demikian perih menunjuk kepada kerisauan roh yang disebabkan oleh penderitaan yang amat sangat dan sikap Allah yang nampaknya seolah-olah tidak memperdulikan dia. Tetapi ia tetap mempercayai Allah. Tapi merasa tak mampu lagi menanggung ketegangan, menunggu bukti bahwa Allah tidak meninggalkan dia.
3 pikiran tanpa hiburan yang menguasai benaknya, yakni penderitaannya, sampai-sampai ia berseru-seru dan tidak tenang. Lalu permintaannya yang tidak henti-henti, berseru siang dan malam, dan kebungkaman Allah yang mutlak meninggalkan, jauh tidak menjawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, urutan pikiran dalam Mazmur ini memberi petunjuk bahwa yang terakhir itulah yang paling penting dalam pikirannya. Di sini timbul masalah kebungkaman Allah. Mazmur ini yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru disebut sebagai Mazmur Salib. Karena begitu rinci melukiskan betapa begitu berat Kristus disalib. Perhatikan setidak-tidaknya hal tentang Mazmur ini. Yang pertama, ini adalah seruan penderitaan dan kesedihan dari seorang penderita saleh yang belum dibebaskan dari pencobaan dan derita, dapat menyatukan dirinya dengan kata-kata dalam doa ini. Yang kedua, kata-kata dalam Mazmur ini mengungkapkan suatu pengalaman yang jauh melebihi pengalaman manusia biasa. Dengan ilham Roh Kudus, pemazmur menubuatkan penderitaan Yesus Kristus ketika disalib dan menunjuk kepada pembenaran dirinya 3 hari kemudian. Ayat yang kedua dikatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus mengungkapkan seruan mengerikan ini disalib ketika kehadiran Bapa di surgawinya yang memelihara dan melindungi ditarik dari dirinya. Kita bisa melihat dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat yang ke-11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat yang ke-12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Juga kita akan melihat dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus ditinggalkan oleh Allah
karena ia menderita sebagai pengganti dari orang-orang berdosa. Karena Yesus menanggung kutuk karena kita. Di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dengan mengutip kitab ini, ayat ini, Yesus mengacu kepada seluruh Mazmur ini sebagai gambaran dirinya. Dikatakan tadi ayat yang ketika aku berseru-seru dan engkau tidak menjawab. Orang percaya, seperti Yesus sendiri, kadang-kadang mungkin merasa seperti ditinggalkan Allah. Bila mana ini terjadi pada kita, maka peganglah kepercayaan kepada Allah dan kebaikannya, sambil tetap berdoa dan percaya. Dengan ketiadaan jawab dari Allah, si penderita menoleh ke belakang pada kepercayaannya yang lampau. Yang terutama di antara ialah Allah itu adil dan benar. Kepercayaan ini diperkuat oleh puji-pujian Israel atas kelepasan mereka di tahun-tahun awal. Allah tidak pernah gagal menolong orang-orang percaya di masa lampau, demikian juga akan selalu menolong kita. Saya akan memuji Tuhan dalam bahasa Jawa. Noto agung mahangrani bawana ambek dharma ase mring prodase damparing nata langgeng salaminya jagat musna Gusti tetep mulya yang maha luhur Gusti langgeng murba yang maha luhur Gusti langgeng murba Gusti nyuwun kawelasan Gusti nyuwun kawelasan Sang Kristus nyuwun kawelasan Sang Kristus nyuwun kawelasan. Mempercayai janji Tuhan memang tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah. Namun demikian, kita tidak perlu menahan kesedihan, kekecewaan ketika mengalami bahwa hidup tidak sesuai dengan harapan kita.
Bukan hal yang salah ketika kita percaya. Tetapi yakinlah bahwa sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan cukup untuk menjawab seluruh pergumulan, kesedihan, kemurahan, dan ketakutan kita. Mazmur pasal 34 ayat 18-19 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk hatinya. Tiada kekuatan yang lebih menopang daripada kekuatan, yakni firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Meskipun kadang-kadang kami merasa bahwa Tuhan meninggalkan kami jauh sekali. Tetapi sebetulnya Tuhan tidak jauh. Bahkan kami sendirilah yang jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang penuh kasih dan tidak pernah meninggalkan kami. Asal kami mau bersandar, yakin bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.